Saya akan ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton. Karena capres Anda yang bertanya kepada Prabowo. Satu, tadi dibilang pertanyaan Mas Ganjar ini tendensius. Kenapa sih harus menanyakan pertanyaan seperti itu ke Pak Prabowo? Apa yang dirasa kurang? Karena Pak Prabowo sudah mengatakan berkali-kali sudah ditanya dan dianggap sudah dijawab, Bang Masinton. Ya, jawaban kan belum tentu penyelesaian soal, gitu ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Ganjar, ya, itu terkait tentang rekomendasi DPR terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada 4 rekomendasi itu. Nah, satu diantaranya ada pengadilan HAM berat. Nah, maka ketika itu ditanyakan, sesungguhnya itu tidak ada tendensi untuk memojokkan atau sifatnya ingin apalah ya, menyalah-nyalahkan orang. Tetapi itu yang ditanyakan oleh Mas Ganjar dalam debat capres jika Bapak nanti terpilih, apakah akan membuat pengadilan HAM, kemudian mencari yang 13 orang yang ditunggu oleh keluarga. Nah, ketika itu dibilang tendensius, menurut saya sih baperan aja. Pak Prabowo yang baper. Ya, karena melihat pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan saja, tidak ada tendensi apapun. Pertanyaan yang oleh negara sampai ini belum selesai. Nah, kenapa dia muncul 5 tahun? Ini bukan 5 tahun, ada yang namanya aksi Kamisan. Itu referensinya mengambil dari keluarga korban ya di Amerika Latin itu, di Argentina, korban rejim otoriter yang menuntut negara untuk melakukan peradilan HAM. Gitu loh. Nah, itu ya. Jadi isu ini bukan 5 tahunan. Dia muncul pada saat 5 tahun karena ya orang yang diduga terlibat dalam penghilangan paksa di masa lalu nyalon. Bapak itu lagi, Bapak itu lagi. Jadi ditanyakan. Pak Prabowo maksudnya. Ya kan kandidatnya kan ada di situ. Ya Bapak itu ketika Bapak itu lagi maka ya ditanyakan. Pertanyaan itu muncul terus. Iya kan ditanyakan kan gitu ya. Jadi itu tidak ada tendensi apapun. Ini adalah sebagai upaya bentuk tanggung jawab negara. Kalau nanti presiden terpilih, ini bakal menyelesaikan persoalan pengadilan HAM berat, kemudian mencari yang hilang tadi agar ada kepastian. Pengadilan, ya, pengadilan bukan penghukuman. Sekali lagi kita katakan, negara perlu membuat pengadilan HAM berat. Pengadilan HAM ad hoc itu ya terhadap kasus-kasus HAM. Pengadilan adalah jalan mencari kebenaran. Mencari keadilan dan kebenaran. Jadi kalau dia bersalah bisa ya kita katakan salah, kalau kita ambil jalan rekonsiliasi seperti di Afrika Selatan kita tempuh. Atau kalau dia tidak bersalah ada kepastian. Jadi Bapak itu tadi tidak merasa bahwa isu HAM ini menjadi sesuatu yang bertendensi terhadap pribadinya. Bukan itu gitu loh. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Noel. Bang Noel, tanggapan Anda, kalau dari tim Anda melihat apakah pertanyaan itu tendensius dan Pak Prabowo benar tidak menjawab pertanyaan Mas Ganjar secara tegas, tadi kan sempat ditanyakan oleh Mas Ganjar. Sebetulnya kan itu pertanyaan yang selalu mengulang-ulang ya. Soal kita berdiri pada persoalan penyelesaian sama kita. Ingin menyelesaikan persoalan itu. Agar apa? Ini kan persoalan ini adalah persoalan bangsa ini. Kita di TKN, Tim Kampanye Nasional, tetap punya komitmen ini harus diselesaikan. Makanya kami tidak terlalu alergi terhadap isu-isu soal ini. Karena kami juga tidak merasa, apalagi kita lihat kemarin Natalius Pigai menyampaikan bahwa rekomendasi Komnas HAM sebagai penyidik ad hoc waktu kemarin itu bahwa mereka menyampaikan Prabowo tidak terlibat. Gitu loh. Dan isu ini itu tidak boleh dikeluarkan berkali-kali. Saya juga ngerti, kalau nggak dikeluarkan saya tanya, pertimbangannya sangat politis. Anda gitu melihat bahwa ini seperti yang Pak Prabowo katakan bahwa masalah HAM ini dipolitisasi. Anda melihat ya memang selalu dipolitisasi. Karena gini, Prabowo itu tidak pernah berkuasa. Yang harus ditanyakan yang berkuasa dong. Mega pernah berkuasa, SBY berkuasa, hari ini Pak Jokowi berkuasa. Tanya yang berkuasa. Jangan mereka yang belum cuma baru ngikut kampanye ditanyain. Tapi orang yang punya kekuasaan untuk menentukan, karena negara ya, negara punya hak memaksa yang namanya membuka kasus ini secara terbuka, apalagi ini bicara tentang kepentingan publik, kepentingan bangsa ini, agar bangsa ini tidak diwariskan oleh apa? Kebencian masa lalu. Ini kan kebencian. Jangan dan isu ini menjadi alat untuk memeras menurut saya. Memeras siapa? Ya nggak tahu. Karena ini selalu hadir terus. Tidak ada ketulusan untuk menyelesaikannya. Baik.
Kalau mau jujur, selesaikan dengan jujur. Baik. Dengan tulus. Kita di tim kampanye nasional, kebetulan isinya banyak aktivis 98 dan juga korban, selalu mengingatkan Pak Prabowo, ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ini akan menjadi beban buat Bapak juga. Oke, di sini dan Pak kami Prabowo hadirkan- jawabannya, saya akan selesaikan. Soal ditanya kuburan kok Pak Prabowo nanyain. Oke, baik. Di sini Kacau. ada 2 aktivis 98. Emang Pak Saya minta- Prabowo menjadi petugas kuburan? Sejak kapan Pak Prabowo jadi petugas Baik. kuburan? Saya minta tanggapan dari Bang Adnan, silakan. Emosi. Silakan. Saya kalau nggak salah dengar tadi Prabowo bilang, ini yang saya culik aja dulu sekarang di belakang saya. Yang paling Kalimatnya adalah nyatanya. Jangan salah, Bung. Bung, Nyatanya jangan orang yang begitu. saya dulu Katanya, ditahan, dia bilang yang jangan katanya diculik. saya culik sekarang ada di pihak Jangan dong, saya. jangan Itu bikin kalimatnya. kan bahasa tadi itu dibilang tidak baik. tendensius. Kalau saya bilang emang tendensius ke Prabowo. Memang selalu dia, kok ditanyakan terus. Lah kalau dia nggak jago lagi, nggak maju lagi, ya nggak ada pertanyaan itu. Jadi ini pertanyaan memang khusus Enggak, Sumatera dia Utara. bilang- Politis atau tidak? Itu politis atau tidak? Ya politis dong, ini Iya. persoalan negara kok. Nah, kok persoalan Ya, politis. persoalan kemanusiaan kok jadi persoalan Kok politis? persoalan kemanusiaan di mana? Di ruang Diselesaikan, apa? diselesaikan Di dong dengan Republik jujur. Indonesia. Bukan Itu dengan cara persoalan di begitu. Republik Berarti Indonesia. jujur. Itu persoalan di Republik Indonesia. Bang Noel, kita berikan dulu kesempatannya. Anda sudah selesai Saya mau menyampaikan? tanya, Prabowo pernah dipecat nggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan nggak mungkin nyolong motor. Soal apa? Secara internal dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problemnya sekarang kan Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Hinton tadi, persoalannya diadili. Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Jadi dipecat itu bukan proses pertanggungjawaban atau hukuman bagi Seharusnya Prabowo. ada pengadilan ad hoc tadi itu. Oke. Nggak berlarut-larut. Ya. Saya setuju dengan dia. Saya pakai gini terus. Lu pakai gini gua seneng. Oke, baik. Begitu begini. Silakan. Begini deh. Saya setuju dengan dia satu hal. Yaitu Jokowi harus Menuntaskan. melakukan pengadilan ad hoc, itu harus mengadili. Oke. Masih ada waktu ya? Masih ada Soalnya Jokowi sendiri yang waktu dia terpilih jadi presiden, Berjanji. dia bilang dia akan menyelesaikan Menuntaskan. kasus ini. Oke. Terutama ada Wiji Tukul yang orang Solo, yang Jokowi ini pernah jadi wali kota Solo. Sampai hari ini nggak ada, jadi ada benernya. Emang Oke, selalu benar baik. saya. Jokowi, silakan. PDIP, mau menanggapi? Oke, baik. Supaya tidak terpotong, kita akan jeda termasuk ke Mas Syafiq. Apa susahnya sih menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan HAM berat ini? Supaya tidak kemudian dikatakan isu 5 tahunan. Kita jeda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.